وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa di majelis kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab yang akan kita bahas kali ini yaitu bab Raf'ul Aidi fid Du'a. Bab mengangkat tangan saat berdoa. Mengangkat tangan saat berdoa, yang mana itu adalah suatu hal yang disyariatkan. Suatu hal yang disyariatkan. Dan kita tahu bahwa doa sebagiannya adalah wajib dan sebagiannya adalah sunnah, dianjurkan. Baik doa wajib atau doa sunnah, maka kesemuanya itu memiliki fiqih masing-masing sesuai dengan konteksnya. Dan ada juga doa yang diperbolehkan. Jadi ada doa yang wajib, ada doa yang sunnah, dan ada doa yang sifatnya diperbolehkan, diizinkan. Doa yang wajib ada di sebagian konteks dalam salat seseorang. Ya, di antaranya adalah membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa, minta jalan yang lurus, makanya ada aminnya setelahnya. Doa yang sunnah lebih banyak lagi. Di antaranya doa istiftah atau iftitah. Kemudian beberapa doa dalam konteks di dalam salat, seperti doa di sujud, doa di sebelum salam, doa di ruku', maka itu sunnah. Dan juga doa yang ada di pagi dan petang. Juga doa azan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa sebelum kamar mandi, doa keluar kamar mandi, itu semua doa yang sunnah. Dan ada doa yang sifatnya mubah atau boleh, yaitu doa meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa hajat kita dengan bahasa yang kita punya. Begitu juga termasuk doa yang diperbolehkan, yaitu mendoakan keburukan terhadap orang yang menzalimi kita dengan konten doa yang tidak melebihi keburukan pelaku kezaliman itu. Ya, jadi doa yang diperbolehkan diantaranya adalah mendoakan keburukan menimpa orang yang menzalimi kita, namun dengan konten doa yang tidak melebihi kezaliman orang tersebut. Ya, jadi jangan melampaui batas dalam mendoakan keburukan orang yang berbuat zalim pada kita. Taib itu di antara hukum-hukum doa dan contohnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan suatu hadis dengan sanadnya dari haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Simak bin Harb an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha za'ama annahu sami'ahu minha. Jadi Aisyah berkata, Aisyah menceritakan annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi. Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, yaitu Rasulullah berkata begini dalam doanya, innama ana bashar fala tu'aqibni ayyuma rajulun minal mu'minina adzaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Di sini berdoa dengan tangan, sesungguhnya saya hanyalah manusia, ya Allah jangan hukum saya. Siapapun seorang dari kaum mukminin yang pernah saya celakai atau pernah saya
lukai atau cela, maka ya Allah janganlah Engkau menghukum saya dengan sebab itu. Ya, menghukum saya dengan sebab perbuatan itu. Dan ini tawadhu'nya Nabi SAW. Ya, tawadhu'nya Nabi SAW. Dalam hadis lain riwayat Muslim dengan hadis yang sama dari jalur Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha dengan panjang, dan di dalamnya ada kalimat doa Nabi SAW, Allahumma innama ana bashar, ya Allah sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia. Fa ayyul muslimina la'antuhu aw sababtuhu faj'alhu lahu zakatan wa ajra. Siapapun orang-orang muslimin yang pernah saya laknat atau pernah saya celak, caci, ya, maka jadikanlah hal tersebut, perbuatan saya tersebut sebagai zakatan wa ajra. Ya, zakat ini pembersihan dan ajra yaitu ganjaran. Ya, namun dalam riwayat Muslim tidak disebutkan bahwasanya beliau mengucapkan doa tersebut dengan sambil mengangkat tangan. Ya, ala kulli hal, di sini yang kita bahas adalah mengangkat tangan dalam doa. Kita bahas itu dulu insyaallah. Raf'ul yadain fi du'a, mengangkat tangan ketika berdoa. Hadisnya itu mutawatir secara makna, artinya banyak hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW kadang berdoa dengan mengangkat tangannya. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya hingga 100 hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika doa. Jadi mengatakan ketika doa itu disyariatkan. Ada hadisnya dan bahkan banyak secara mutawatir dari segi makna. Mengangkat tangan ketika berdoa ini menunjukkan izhar ghayati dhulli wal khudu' lillahi ta'ala. Mengangkat tangan ketika doa itu menunjukkan bersungguh-sungguhnya dalam merendahkan diri dan menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pengemis itu biasanya mengangkat tangan mengemis kepada manusia, itu pengemis. Semakin dia mengangkat tangan, dalam artinya semakin dia memperlihatkan kerendahannya kepada donatur atau muhsinin, maka semakin mungkin dijawab dan diberi oleh donatur atau muhsinin. Ya, dan Nabi SAW adalah orang yang paling takut pada Allah Azza wa Jalla dan sering melakukan ibtihal. Ibtihal itu lebih tinggi dari sebatas doa biasa. Ibtihal doa juga, namun dengan betul-betul perendahan diri yang sangat sehingga tangan itu terangkat lebih tinggi lagi, itu ibtihal. Itu ibtihal, lebih tinggi lagi terangkat. Maka di sini ada beberapa hay'ah, ada beberapa bentuk berdoa. Ya. Jadi doa itu ada juga yang pertama kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah, al-hayatul ula an yuqanni'a wajhahu birahataihi. Yang pertama yaitu wajahnya itu ditundukkan sampai ke rohahnya, itu betul-betul ya. Jadi enggak seperti ini, enggak. Saya minta betul-betul kayak gini nih. Kalau kita lihat pengemis yang seperti itu, ngemis ke makhluk, ada yang seperti itu dan kita kasihan padanya, maka lebih-lebih kalau kita minta sama Allah dengan cara begitu. Betul-betul kayak mengakui kesalahan, mengakui dosa, dan juga kayak nggak punya apa-apa dan sangat-sangat berharap pada pemberi gitu loh. Itu mentaqni' wajah itu di bawah gitu loh, dikebawahkan. Kalau kita bertemu dengan raja atau presiden atau orang yang memiliki pangkat tinggi atau donatur atau misalnya, kita nggak bakal minta sama dia sambil natap dia, nggak ada wajah dia. Malu karena kita meminta-minta, apalagi terhadap Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Maka cara pertama bisa, hay'ah pertama yaitu bisa dengan menundukkan wajahnya. Ya, semakin tunduk semakin betul-betul ya. Ya insyaallah. Sebagaimana sebagian dari antum tertunduk, masya Allah. Ya. Insyaallah antum tunduknya ini karena khusyuk. Ya.
Sebagaimana biasanya, ana subscriber terhadap ketertundukan antum. Dimanapun itu, mau di The Hives, mau di mana itu, ana sudah kenyang akan hal itu. Walaupun ana lagi lapar, tapi kenyang akan itu. Tapi insya Allah ketertundukan antum itu dapat pahala. Karena majelis ilmu, apalagi di masjid, ini termasuk masjid, itu tetap berkah. Ya, maka lakukanlah apa yang terjadi pada diri antum. Ya, nggak apa-apa. Al-hay'ah tsaniyah, model kedua atau tambahan kedua, an yabsuta kaffaihi min ghairi tafrijin bi asabi'ihi. Dia boleh membentangkan kedua kaf ini, kedua telapak tangan dibentangkan, ya, tapi tanpa mentafrij, tanpa mentafrij itu tanpa merenggangkan. Jadi nggak gini, nggak gini. Dia tidak mentafrij gini, tapi dia juga la takalluf li dhammiha. Tidak pula di kayak gini banget, nggak. Takalluf itu kebangetan untuk mengeratkannya, enggak. Biasa aja. Ya. Nah, boleh juga dia kayak gini, ya ja'alu yadayhi bi izai mankibai, yaitu setara dengan pundak, boleh kayak gini minta gitu, atau lebih afdal mungkin seperti ini. Ya. Ini bisa, tapi mungkin lebih bisa khusyuk tuh seperti ini ya, Pak. Iya. Kalau sebagian dari antum pas kajian kan kayak gini, tangannya kayak gini. Nah, kalau itu saya nggak tahu metode doa seperti itu. Itu biasanya di kajian-kajian siang. Iya. Tapi insya Allah kalau maghrib antum doanya kayak gini, ya. Taib. Nah, jadi dia boleh mengangkat tangan begini. Jadi sebenarnya masalah mengangkat tangan, antum bisa begini, minta, maksudnya tidak nempel kedua tangan, bisa fadhal, kalau mau kayak gini fadhal. Namun sebagian dari ulama mengatakan yang lebih sahih kalau memang mau mengangkat tangan searah pundak itu digabungkan begini, ya. Kalau misalnya begini, ya, semakin tunduk wajah, sebagian begini. Ala kulli hal sebenarnya itu senyamannya antum. Hay'ah atau pose yang membuat antum betul-betul merasa rendah di hadapan Allah itu lebih afdal selama tidak berlebihan. Nah, itu yang pertama bisa gini lebar, maksudnya lebar sini nggak nempel kedua telapak tangan, bisa juga nempel, itu cara kedua. Dan ada juga yang disebut ibtihal. Ibtihal ini levelnya beda lagi. Ibtihal ini sebagaimana yang Nabi SAW lakukan di perang Badar. Yang dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud dihikayatkan bahwasanya Rasulullah SAW istaqbala al-qiblah thumma madda yadayhi. Rasulullah SAW menghadap kiblat kemudian membentangkan kedua tangannya, ya, membentangkan kedua tangannya, dan di sini sampai sakoto, membentangkan di sini maksudnya kayak gini, minta sampai keangkat, ya, yarfa yadahi, mengangkat sampai tinggi, dan hatta saqata rida'uhu an mankibai, ya, sampai ridanya, yaitu rida pakaian atasnya jatuh dari pundaknya, gini, dari jatuh pakaiannya ke bawah, ya, meninggi betul-betul, ya. Nah, itu dilakukan pada saat namanya ibtihal. Ibtihal itu berdoa dengan kesungguhan yang paling tinggi gitu loh, sehingga tangannya terangkat tinggi minta sama Allah Azza wa Jalla. Itu di perang Badar. Ya, beliau melakukan hal tersebut. Nah, itu yang ketiga. Jadi doa yang pertama apa caranya, yaitu direnggangkan, boleh silahkan. Namun yang lebih afdal cara kedua yaitu menyatu tangan ini, kedua telapak tangan. Cara ketiga, dan ini saat ibtihal saja, yaitu saat-saat kemelut sekali gitu loh, betul-betul minta sama Allah. Kemelut di sini nggak mesti perang, yang membuat antum betul-betul terjepit, kepepet, dan nggak punya jalan lagi, antum betul-betul minta ya Allah, ya Allah, ya Rabb gitu. Silakan. Itu cara kedua. Cara keempat, dan cara keempat ini khusus, yaitu cara yang dilakukan oleh khatib yang berkhutbah.
khatib ketika berdoa, terutama di sesi akhir khutbah kedua, di akhir khutbah kedua kan doa dulu biasa itu yushiru bis sabbahati ila sama, yaitu mengisyaratkan dengan sabbahah. Ini sabbahah, jari telunjuk ya ke langit gini, ya ke langit, disyaratkan ke langit. Sebagaimana ini yang Nabi SAW lakukan ketika doa di khutbahnya, khutbah Jumat beliau. Dalam riwayat hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan lainnya, ya dari jalur Husain bin Abdurrahman dari Umar bin Ru'aibah, beliau bercerita, ra'a Bishr bin Marwan 'alal minbar rafi'an yadayhi, bahwasanya Umar bin Ru'aibah melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar sedang khutbah Jumat tapi mengangkat kedua tangannya kayak gini. Khutbah Jumat mengangkat kedua tangannya. Ya. Maka kemudian berkata Umar bin Ru'aibah setelah selesai ya, maka mengatakan kepada sang khatib, sang imam, qabbahallahu hatainil yadain, Allah jelekkan ini kedua tangan ini nih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha. Rasulullah SAW saya pernah lihat waktu dulu masih hidup, beliau ketika khutbah tidaklah menambah ucapannya kecuali dengan tangannya kayak gini, wa asyara isba'ahul musabbihah, kayak gini ketika doa khutbah ya. Jadi antum bisa melihat Pak, kalau misalnya beberapa dari asatidzah yang lebih mengenal sunnah rata-rata akan melakukan hal seperti ini ketika di khutbah kedua. Kalau di sini rata-rata insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Ya, namun itu tidak wajib. Artinya kalau misalnya antum melihat ada khatib, ustadz yang berkhutbah dan tidak mengangkat jari telunjuknya ketika doa, enggak lantas kemudian antum langsung wah ini enggak kenal sunnah. Ya, karena kan ini sunnah, maksudnya tidak wajib. Ya kalau enggak melakukan itu ya mungkin ustadznya memang menganggap ya memang ini sunnah, tidak harus melakukan itu, ya bagus, enggak melakukan juga tidak tercela. Tapi bukan tidak mungkin beberapa ustadz kampung atau lainnya yang malah tidak tahu akan sunnahnya hal ini, padahal sudah bertahun-tahun khutbah. Ya bertahun-tahun khutbah tapi nggak tahu sunnah ini. Dan bahkan kalau dia melihat ada khatib yang kayak gini, dia mengingkarinya. Apaan sih kayak gitu? Berarti emang nggak tahu, padahal itu hadis riwayat Muslim dan lainnya, hadis sahih. Ya begitu. Sayangnya memang beberapa pesantren itu mencetak generasi atau santri-santri yang pandai khutbah, bukan pandai sunnah. Beda kalau pandai khutbah doang. Kalau pandai khutbah memang dilatih pas di pesantrennya untuk gimana cara pidato. Tujuannya berilmu itu supaya pidato. Dan itu khata, tujuan yang enggak benar. Ya, tujuannya menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dan kejahilan dari diri kita sendiri. Dan kemudian supaya bisa kita mengamalkannya. Barulah kemudian kita berusaha untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin termasuk keluarga. Ya. Baik, di antara faedah atau kita melanjut ke kalimat Nabi SAW ketika berdoa, innama ana bashar, ya Allah saya itu hanyalah manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa dari segi kemanusiaan. Adapun keluar biasaan beliau itu dari segi apa? Dari segi kehambaan beliau terhadap Allah dan juga dari segi kerasulan dan kenabian beliau. Berangkat dari kerasulan dan kenabian beliau, maka Allah Ta'ala titipkan pada beliau amanah-amanah risalah dan juga mu'jizah. Amanah risalah untuk disebarkan ke kaum muslimin, ke manusia, dan amanah mu'jizah yang sebagai penguat bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Maka beliau berkata innama ana bashar, sebagaimana di surat Fussilat dan surat lainnya beliau berkata qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku ini adalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Maka di sini Rasulullah SAW menyamakan antara dirinya dengan manusia lain dari segi kemanusiaan. Dan kemudian kata Nabi SAW dalam doanya, ayyuma rajulin minal mu'minin adzaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni. Ya Allah, siapapun seorang dari kaum mukminin yang pernah saya sakiti atau saya cela, maka ya Allah tolong jangan hukum saya. Apakah boleh kita minta sama Allah jangan hukum saya? Boleh enggak?
Boleh asal kita bertaubat. Boleh asal kita bertaubat. Tapi kalau kita nggak mau taubat, cuman kita minta jangan hukum saya, tapi saya masih tetap gitu ya Allah ya. Ini main-main. Maka kalau minta supaya nggak dihukum, ya taubat ya. Taubatlah. Apakah seseorang ketika dia melakukan kezaliman baik dengan lisan atau dengan perbuatan, apakah dia pasti akan dihukum dengan pembalasan setimpal? Biasanya iya, umumnya iya, karena al-jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan jenis amalan. Tapi bagaimana kalau dia telah bertaubat? Dia bertaubat dari kezaliman itu, dan dia telah berusaha untuk memutihkan dirinya dengan mengembalikan hak-hak pada pemiliknya. Maka apakah dia akan dapat hukuman dan balasan dari Allah? Maka kita katakan kalau memang dia bertaubat dan telah memenuhi syarat-syarat taubat, maka dia tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dunia maupun akhirat. Namun bagaimana jika ternyata dia dihukum juga, dia bukan dihukum, mungkin dia diperlakukan, dia diberikan takdir oleh Allah Azza wa Jalla suatu hal yang seolah-olah itu hukuman terhadap dosanya dia. Misal begini. Ada seorang muslim dan dia mencuri, qadarullah. Ya, orang ini mencuri. Dia mencuri uang senilai 10 juta misal. Maka dia nikmati hasil curiannya itu, dan pada saatnya dia dapat hidayah. Akhirnya dia bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dia mengembalikan 10 juta itu ke pemilik aslinya. Ya, mengembalikannya ke pemilik aslinya. Nah, dia bertaubat betul-betul, diterima taubatnya. Pertanyaannya, apakah mungkin dia akan dibalas? Pada asalnya tidak dibalas. Namun ternyata beberapa waktu kemudian dia tiba-tiba diberi kerugian, ditakdirkan rugi 10 jutaan. Maka dia teringat akan dosanya yang telah dia taubat darinya. Loh, saya udah taubat tapi kok sekarang kok malah saya kena getahnya. Gitu kan? Bagaimana menjawab hal ini? Bisa paham gak jemaah maksud kasus ini? Kita semua masing-masing punya dosa gak? Punya, dari kecil Masya Allah dosa kita luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang sudah kita taubatkan, di antara faktor kita taubatkan, kita takut dibalas kan? Ya. Itu yang kita khawatirkan. Kezaliman yang kita pernah lakukan, kita khawatir di masa depan kita lah yang akan diperlakukan zalim serupa gitu loh. Tapi kita udah berusaha taubat, dan kita udah minta maaf pada pihak yang kita zalimi, dan insyaallah dia sudah memaafkan misalnya. Ya. Ternyata pada suatu ketika kita mendapatkan ujian dan musibah berupa perlakuan yang sama sebagaimana kita melakukan itu ke orang lain dulu. Paham nggak coba? Anak kasih contoh yang mungkin lebih dekat lah pada kita. Maksudnya bukan kita insyaallah, tapi lebih dekat pada kita, lebih mudah dicerna. Seorang muslim ketika dia remaja durhaka sama orang tuanya. Namun kemudian ketika dia sudah kuliah, kemudian punya istri, dia merasakan menjadi orang tua, akhirnya dia minta maaf sama orang tuanya, taubat sama Allah Azza wa Jalla, dan orang tuanya pun memaafkannya. Oke? Maka kemudian pada waktu dia sudah punya anak, dan anak itu tumbuh besar jadi remaja, anaknya ini ternyata kelakuannya mirip dengan bapaknya dulu waktu masih remaja. Gimana? Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah kelakuan durhaka anaknya ini adalah balasan terhadap kedurhakaan bapaknya terhadap orang tuanya dulu yang telah ditaubatkan dan minta maaf? Apakah itu balasan atau bukan? Maka jawabannya adalah wallahu alam, itu bukan merupakan balasan dari Allah, insyaallah. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala membalas orang yang telah taubat dengan keburukan. Dia udah taubat dan udah minta maaf sama makhluk yang dia zalimi. Gak mungkin orang udah taubat kemudian malah justru Allah Ta'ala menghancurkannya, membinasakannya. Enggak. Lah terus gimana? Kan ini perbuatan cucunya, perbuatan anaknya mirip dengan perbuatan bapaknya yang telah ditaubatkan itu. Gimana dong jawabnya? Ayo sob. Ada pengen antum jawab Pak? Apa kira-kira jawabannya? Ada beberapa jawaban sebenarnya, ada beberapa posibilitas. Ada pengen antum yang jawab.
sekarang supaya lebih ada ruh, karena Anda melihat ruh-ruh mulai tercabut ini. Ayo, silakan. Cobaan bagi dia untuk menambah amal. Ahsan, bagus Pak. Jadi itu bisa menjadi cobaan buat dia untuk menambah amalan supaya tambah derajat dan pahala. Ya, boleh jadi malah itu rahmat Allah buat dia gitu loh. Bisa. Ahsan ta, bagus Pak. Jazakallah khairah. Kemudian ada lagi, silakan. Selain Bapak, ada Bapak lain atau yang belum jadi Bapak-bapak boleh? Ya, sob. Atau Bapak lagi mau nambah lagi nggak apa-apa Pak. Karena nambah nggak apa-apa. Kita minimal sampai 4 Pak nambah. Maksimal. Ya gimana? Itu betul satu. Ada lagi nggak? Kalau kayak ada lagi? Tadi ada. Mungkin itu merupakan dampak dari orang tuanya dulu. Efek. Dia durhaka mungkin kan dilihat sama anaknya. Jadi ibaratnya itu turunan lah. Dia meniru bapaknya. Oke. Ini bisa. Tapi anggaplah kan itu durhakanya pas remaja Pak. Anaknya belum ada gitu kan, masih di zigot Pak, belum ada itu masih. Anaknya belum ada Pak. Dia kan durhakanya ini. Jadi anaknya nggak tahu kalau bapaknya itu durhaka dulunya gitu loh Pak. Tapi jawaban Bapak bisa, betul. Tapi kan konteks tadi yang saya sebutkan, anaknya belum tahu, gitu. Gimana? Ya. Kalau semua takdir Allah, betul kok. Kalau kayak gitu mah, ya semua jawaban mah takdir Allah. Misalnya, kenapa syariat? Kenapa sholat 5 waktu nggak ada waktu? Karena takdir Allah. Selesai mah itu mah Pak. Betul sih, cuman ya nggak gitu Pak jawabannya. Ntar kalau jawaban takdir Allah, ntar Pak apa hukum jual beli dropshipper? Hukumnya lah sesuai dengan takdir Allah. Ya selesai Pak. Gak ada pelajaran kalau udah kayak gitu. Tapi bener. Ayo. Tapi tadi ada Bapak menuju jawaban yang lebih bagus tuh. Apa tuh Pak? Mungkin ini apa? Ya Bu, kadang kita kan berpikiran lebih baik dibalas di dunia daripada di akhirat. Mungkin itu salah satu rahmatnya Allah. Sebagai pembersih dosa beliau. Ahsan. Ya, betul. Berarti intinya kalau beliau Bapak bilang intinya adalah sebagai penambah derajat dan pahala. Ini sebagai supaya semakin gugurnya dosa, gitu ya, semakin bersih gitu. Masya Allah ya, ahsan tuma. Jazakumallahu khairan. Nah, iya sahih. Kalau kita telah bertaubat dari suatu dosa, namun kemudian qadarullah dan diterima oleh Allah taubatnya misalnya, dan itu masih gaib bagi kita, namun kok setelahnya kayak ada balasan gitu loh, seolah-olah dengan jenis yang sama. Lihat bagaimana Nabi Adam dan istrinya. Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah azza wajalla. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ya kan? Itu syajaratul khuld disebutnya. Khuldi itu sebutan dari syaitan yang dihikayatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Iblis menyebutnya syajaratul khuld. Khuldi artinya apa? Keabadian, pohon keabadian. Padahal bukan itu. Jadi syaitan menipu di sini. Karena kalau kamu makan itu, entah kamu akan jadi malaikat atau kamu akan abadi di surga. Padahal namanya bukan syajaratul khuldi namanya. Iya. Makanya kalau bisa kita itu jangan nyebut itu buah khuldi. Karena kalau antum nyebut buah khuldi, antum setuju sama iblis dong berarti. Tadi siapa itu yang jawab khuldi itu? Mungkin butuh dikeluarin itu. Nah, di sini kan pohon itu akhirnya dimakan bagian dari pohon itu atau buahnya mungkin. Nah, setelah dimakan, kemudian kan akhirnya ada balasan dari Allah azza wa jalla, ya, yaitu kemudian tersingkap auratnya. Itu balasannya. Itu balasan atas kesalahan dan dosanya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam taubat enggak? Taubat. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah taala terima. Allah taala terima taubatnya Nabi Adam dan istrinya. Allah taala terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Diterima taubatnya. Nah, kemudian step berikutnya Allah taala turunkan Nabi Adam dan istrinya ke mana? Ke
ke bumi, ke dunia, ke alam dunia, ke bumi. Nah, apakah turun ke bumi itu adalah hukuman untuk mereka? Paham Pak pertanyaan Pak? Jawabannya bukan. Ya. Karena tidak mungkin seseorang bertaubat kemudian Allah hukum. Faham Pak ya? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala bergembira dengan taubatnya hambanya. Lebih gembira dibandingkan seorang yang kehilangan unta dan perbekalannya kemudian tiba-tiba menemukannya kembali, kan gembira di padang pasir menemukan perbekalannya kembali. Saking senangnya itu. Lebih gembira daripada itu. Enggak mungkin kalau Allah Ta'ala senang dengan taubat hambanya kemudian Allah hukum. Enggak mungkin. Ini hal yang harus betul-betul dipahami secara fikih Pak. Fikih hati. Karena mindset sebagian orang itu ketika dia udah taubat betul-betul kemudian Allah Ta'ala berikan ujian, dia langsung merasa, wah taubat saya enggak terima nih kayaknya. Kayaknya nih saya dihukum nih kayaknya. Enggak, jangan bilang seperti itu. Jangan suzon sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Adapun ujian setelahnya, benar kata beliau. Bisa peningkatan derajat pahala dan juga bisa pengguguran dosa-dosa lain. Karena gini loh, ketika kita aja nih manusia Pak, punya anak ya. Ketika anak kita ngaku salah, kita pasti maafin. Apalagi anak sendiri, kita pasti maafin. Bahkan kita tuh pengen memberinya bonus karena dia itu udah baik, ngaku salah. Udah nggak apa-apa, kita elus kepalanya, ya kan? Elus. Kita kasih bonus, bukan bonus ditoyor, bukan bonus kemudian bonus apa? Kamu mau apa? Nih, Bapak kasih uang jajan. Padahal bukan jadwal jajan. Saking terenyuhnya kita terhadap kebaikan anak kita tuh udah mau ngaku salah. Itu baru manusia, Pak. Allah itu lebih rahim dan lebih karim daripada kita. Gak mungkin setelah dia bertaubat, setelah manusia bertaubat kemudian malah justru Allah Ta'ala rendahkan hukum, enggak. Maka turunnya Nabi Adam ke bumi ini memang sudah direncanakan oleh Allah. Dan ini merupakan rahmatnya Allah untuk Nabi Adam alaihissalam dan juga para pengikutnya dari kaum muslimin dan mukminin. Gitu Pak. Maka kalau kita udah taubatan nasuha, kemudian malah setelah taubatan nasuha ada nasib yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, harta misalnya kehilangan dan ternyata kok nasibnya ini seperti balasan yang serupa dengan yang perbuatan saya dulu ya. Kayak tadi anak saya kok malah durhaka sekarang padahal saya udah taubat gitu misalnya. Maka husnudzon sama Allah. Kalau emang udah taubat, husnudzon sama Allah bahwa saya ini bukan hukuman, melainkan ini peningkatan derajat, penguji kesabaran dan penggugur kesalahan. Itu seperti itu cuma. Ya. Maka Nabi Adam alaihissalam itu tidak dimaksudkan oleh Allah Ta'ala sebagai hukuman. Karena Allah telah menerima taubatnya. Melainkan justru setelah taubat biasanya Allah Ta'ala akan berikan bonus. Yang kadang-kadang bonus itu berupa apa? Ujian. Dan Allah akan buat dia bersabar dengan ujian itu. Sehingga derajatnya makin tinggi. Iya, ada orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang menyatakan beriman, itu pasti akan ada bonusnya dari Allah. Orang-orang yang sudah bertaubat, itu akan ada bonusnya dari Allah. Sebagian dari ikhwan kita meninggalkan pekerjaan haram atau syubhat. Setelah meninggalkan pekerjaan itu, yang tadinya dia udah posisi wena di kantor syubhatnya atau haramnya itu, dia resign. Apa yang terjadi setelah resign? Apakah langsung turun uang dari langit? Enggak. Malah justru apa? Semakin sulit keadaannya. Bahkan ada sebagian ikhwan, ada yang setelah resign dari pekerjaan haram, istrinya minta diceraikan karena setelah itu usaha ngadat dan istri minta diceraikan. Istri minta diceraikan. Tolong ceraikan saya. Akhirnya ya susah, akhirnya istri membangkang dan seterusnya. Dan ternyata setelah cerai, pisah sama istri itu, akhirnya ternyata malah apa? Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang lebih. Pak di sini ada kronologi cerita kayak gini, ada loh Pak, beberapa ikhwan itu. Dia kehilangan istrinya kelas. Yang dia cintai, yang dulu saling bersama ketika masih bekerja di perusahaan ribawi misalnya, ternyata sekarang kelas. Hilang istrinya, udah bukan hilang, maksudnya cerai istrinya, udah. Dia udah kehilangan pasangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan yang berlipat setelah itu.
Jadi sepertinya setelah seseorang bertaubat, ya, akan ada setelahnya itu hikmah dari Allah yang kalau kita nggak memikirkan lebih dalam, kita akan suuzon. Seolah-olah ini keburukan, padahal bisa saja itu untuk liyamizal khabitha minat thayyib, untuk memisahkan, membedakan antara yang khabith dengan yang thayyib. Setelah antum taubat, antum pengen bersih, Allah tolong antum untuk lebih bersih dengan menyingkirkan kotoran-kotoran dalam hidup antum. Ya, bisa aja seperti itu. Seperti yang terjadi pada yang tadi Anda ceritakan. Dia terpisah dari yang keburukan itu, ternyata disadari bahwa saya ini memang buruk. Maka bersyukurlah orang ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ternyata setelah terpisahnya saya akan dia yang ternyata itu keburukan buat kehidupan saya, sekarang engkau ganti dengan yang lebih berkah, lebih baik, lebih afdal. Rezekinya kemudian lebih lancar. Maka itu bisa terjadi. Maka kalau kita telah taubat, minta sama Allah supaya menolong kita untuk berinabah. Inabah itu apa yang kita lakukan setelah taubat dari amal soleh, maka Allah akan bantu. Tapi akan ada hal-hal yang kita itu hanya berpikir secara kemanusiaan, bukan berpikir secara bukan mengilmui secara ketuhanan. Karena pikiran manusia dengan takdir Allah yang Allah inginkan itu kadangkala enggak sinkron. Allah takdirkan pasti ada hikmah. Manusia terbatas ilmunya. Maka kadang di pukulan pertama itu dikira oleh orang ini, di kejadian pertama dikira oleh orang ini yang akalnya terbatas ini, dikira ini adalah hukuman, ini ada penghinaan, ini adalah perendahan, ini adalah ketertelantaran dan seterusnya. Padahal justru di situ kalau dia mau kembali menggali tauhid dan menggali ilmu-ilmu tazkiyatun nufus, dia akan dapatkan bahwasanya ujian dan musibah setelah taubat itu justru adalah penghormatan dari Allah terhadap hamba ini, dengan Allah ingin menghilangkan kotoran-kotoran dari dirinya, dari kehidupannya, sehingga dia lebih clean, lebih baik, lebih bagus. Begitu, ya kawan sekalian, jemaah sekalian. Maka setelah taubat itu kita bukan harus pede, bukan, tapi nggak boleh suudzon sama Allah, melainkan harus husnudzon pada Allah. Allah menerima taubat kita mudah-mudahan, dan apa yang terjadi setelahnya dari kesulitan, maka itu ada husnudzon bahwasanya ini adalah kebaikan dari Allah, ada yang ingin Allah lucuti dari diri kita, dari keburukan. Adapun kalau setelah taubat kemudian langsung Allah Ta'ala berikan hal-hal yang melimpah, itu kita husnudzon sama Allah, semoga ini memang karena Allah Ta'ala merahmati saya. Namun tetap harus waspada, karena kadang-kadang setelah taubat itu dunia yang mengikuti insan. Ketika dunia mengikuti manusia setelah taubat, ya, itu justru dunia itu sarangnya pengkhianatan, jemaah. Dunia itu sarangnya pengkhianatan. Antum kalau kerja dengan manusia-manusia yang tidak bertakwa, antum yakin pasti banyak yang berkhianat di antara mereka. Entah korupsi lah, entah gini, entah nilep dan seterusnya. Ya, dunia itu adalah sarangnya pengkhianatan. Keduniaan sarangnya pengkhianatan. Ya. Sarangnya, atau nggak bisa dunia itu tanpa nginjek-nginjek orang, susah. Kalau murni dunia yang antum inginkan, antum harus nginjek orang, harus nginjek orang. Kalau antum pengen bertanafus, berlomba dalam keduniaan, antum harus nginjek orang supaya antum bisa melewati atau bisa menang. Ya, tidak cukupkah filosofi panjat pinang itu bisa kita lihat, ya kan? Walaupun itu memang untuk membongkar semangat, tapi harus ada yang diinjak. Harus ada yang diinjak supaya dapat. Ini terlepas dari Terlepas dari benar atau baik atau buruknya lomba tersebut. Tapi kalau kita perhatikan filosofi itu, dunia seperti itu. Antum nyampe nginjek orang dulu dan harus lumurin orang dengan minyak yang ada di kaki antum, dan antum pun tetap berlumuran minyak, nggak ada yang clean di situ, nggak ada yang bersih dalam panjat pinang. Sebagaimana kalau seseorang yang dicari dunia doang, nggak bakal dia bersih, nggak bakal, wallahi dia bersih, nggak bakal. Pasti dia akan ada kotornya, dan pasti untuk bertanafus dan berlomba itu harus menginjak orang, minimal injak orang-orang yang nggak berdaya itu diinjak. Dan yang diinjak pun semakin buncit, semakin bawah itu semakin banyak bebannya. Sementara antum tinggal di atas. Kemudian antum mendapatkannya dan antum merasa bahwa antumlah seorang yang mendapatkannya. Rata-rata yang pencinta dunia itu seperti itu, ya. Dan pun kalau nggak berhasil, yang sakit hati semuanya.
Karena kalau bawah nggak kuat, udah bererot, gitu, hancur, jatuh semuanya, kelas. Ya. Kalau antum sendirian, antum seperti mencapai yang tak akan tergapai. Kalau antum sendirian, harus nginjek orang dulu. Itu kalau cuman orientasi dunia. Tapi kalau orientasi akhirat, sebagaimana kata Nabi SAW, dunialah yang akan datang kepada antum dengan tertunduk. Kalau dunia itu tertunduk, yang follow antum, itu berarti dia itu tidak sedang dalam ingin mengkhianati antum. Karena antum dijaga dengan ketakwaan, susah mengkhianati antum karena ikhlas. Tapi tetap hati-hati, gitu loh. Seseorang kadang di awal setelah taubat, setelah berdoa minta sama Allah, Allah kasih dunia. Segera Allah kasih, karena Allah sayang sama dia mungkin. Tapi dunia itu secara zat sudah menjadi fitnah. Maka tertunduknya dunia setelah kita taubat, datang kepada kita tertunduk, tetap kita nggak boleh terpedaya. Ambil secukupnya untuk akhirat, itu pun untuk akhirat. Yang kemudian setelah mendekati dunia itu ke kita, maka jangan kemudian kita merangkulnya, kita menjadikannya masuk ke hati kita. Mulai disitulah dunia menjadi apa? Penguasa untuk hati kita. Nauzubillah min dzalik. Ya seperti itu. Maka seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kalau setelah taubat kemudian ternyata Allah Ta'ala uji dengan beberapa hal, ketahuilah itu ujian itu bukan untuk menghinakannya. Orang yang nggak taubat aja, Allah Ta'ala berikan dia musibah, itu bisa jadi musibah itu bukan untuk menghinakan dia. Itu yang belum taubat loh. Bisa jadi musibah itu malah justru yang membuatnya bertaubat gitu loh, paham gak? Itu yang belum taubat loh. Yang belum taubat aja ada yang Allah rahmati dengan berikan dia musibah supaya dia kembali kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, supaya Allah ingin membuat mereka ngerasain efek dari amalan-amalan buruk mereka. Ini orang-orang belum bertaubat, Allah kasih kerusakan, Allah kasih musibah dan ujian. La'allahum yarji'un, supaya mereka taubat sama Allah. Itu yang belum taubat aja Allah kasih ujian. Hikmahnya adalah supaya mereka taubat. Akhirnya mereka bisa bertaubat. Lah, beda lagi dengan orang yang udah berdosa, dia berinisiatif untuk bertaubat sendiri gitu. Bertaubat, ini lebih bagus lagi. Yang belum bertaubat aja Allah kasih ujian dan musibah itu untuk kebaikan, apalah lagi dengan orang yang sudah bertaubat, Allah kasih ujian setelahnya, itu pasti lebih baik lagi. Maksud Allah, itu hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Ya. Udah belum Pak kira-kira Pak? Cukup Pak? Silakan. Mau jawab yang tadi atau udah? Ya silakan. Itu dikasih tuh sama tim saya dikasih. Mau untuk speaker ya? Tapi jangan dibawa pulang Pak. Ustaz, tadi masa adab doa, bagaimana dengan berdiri? Ustaz, kadang-kadang kita kan datang masjid mau qomat kan, kalau sholat sunnah kan takut habis ya waktunya. Kita berdiri, apakah berbeda dengan duduk itu ada? Apakah afdal mana gitu? Apakah boleh gitu? Taib. Nah, doa sambil berdiri itu tidak dilarang. Doa sambil berdiri tidak ada pelarangannya. Secara zat tidak ada pelarangannya. Boleh doa sambil berdiri, doa sambil duduk, doa sambil tiduran boleh. Nah, disesuaikan dengan konteks mana yang lebih afdal. Kalau misalnya dia masuk dalam keadaan bentar lagi qomat, maka doa sambil berdiri lebih afdal, karena kita itu dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Ya gitu kan. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, jangan seorang dari kalian duduk ketika masuk masjid, jangan langsung duduk kecuali dia telah melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah ini kan timernya menunjukkan 1 menit lagi, nggak cukup, maka dia jadikan waktu itu untuk berdoa, karena Nabi SAW mengatakan doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu waktu momentum makbulnya doa. Maka menjamak dan mengkompromikan semua dari dalil itu, maka lebih afdal dia sambil berdiri berdoa, boleh mengangkat tangan, boleh. Usahakan jauh dari riya, dan usahakan jemaah juga tidak suuzon atau tidak apa-apa, karena apa yang dia lakukan sahih, benar. Begitu. Ya, jadi tidak masalah.
boleh juga. Boleh juga. Sambil nggak ngangkat boleh juga, namun lebih afdal ngangkat tangan. Karena itu doa mutlak, maka boleh. Kan doa bebas, doa mutlak itu doa bebas. Doa bebas dianjurkan ngangkat tangan. Ya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad. Doa mutlak itu adalah doa yang bebas. Antum pilih kapanpun dan tidak dalam konteks yang terikat. Gitu loh. Itu doa bebas. Ya kayak doa di antara azan dan iqamah kan bebas, mau doa apa aja silahkan. Ya kan? Mau doa apa aja gitu. Di konteks lain juga itu. Kalau doa itu bebas, mutlak, maka silahkan Pak pakai ini. Adapun doa muqayyad, doa itu adalah doa yang terikat dengan tempat tertentu, momentum tertentu, atau waktu tertentu. Kalau dengan tempat tertentu, maka ini doa muqayyad ini dengan tempat tertentu atau momentum tertentu atau waktu tertentu, itu semua dikembalikan kepada contohnya dari Nabi, apakah mengangkat tangan atau tidak. Kalau Nabi mengangkat tangan, maka angkat tangan. Kalau tidak, maka tidak. Misalnya di tempat tertentu, contoh apa? Gimana? Lah, kalau depan Ka'bah itu doa mutlak, bebas. Tempat tertentu di sini adalah yang memang tempat ini disyaratkan doa di situ dengan lafal ini, itu. Masuk masjid bisa masuk tempat atau momentum, ya sama lah, mau tempat atau momentum anggaplah sama. Ya, sa'i dengan doa tertentu. Kalau misalnya sa'i dicontohkan oleh Nabi mengangkat tangan, angkat tangan. Ya kan, sa'i, safa, marwa, gitu kan, angkat tangan. Ya. Nah, di antara sa'i sampai marwa, sofa, marwa gitu kan, itu kan juga boleh zikir, boleh doa, boleh baca Al-Quran, boleh kan. Nah, boleh nggak kita kayak gini? Boleh juga, nggak masalah, karena itu masuk doa bebas. Ya, doa masuk masjid. Jangan bilang doa masuk masjid apa? Doa Allahumma shayyiban nafi'a. Bukan Pak, itu doa hujan. Allahumma ftahi wa angkat tangan nggak? Enggak, karena enggak ada riwayat Nabi mengatakan, enggak ada riwayat. Jadi biarin aja, biasa aja. Doa keluar masjid juga enggak angkat tangan, biasa aja. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa setelah azan tidak angkat tangan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadila. Enggak usah angkat tangan. Itu semua doa dikaitkan dengan momentum atau tempat, ya kan? Doa dikaitkan dengan waktu. Zikir pagi petang kan ada beberapa doa. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits aslih hisani. Angkat tangan? Enggak. Ya. Juga doa yang diikat dengan momentum lain, misalnya doa sebelum salam. Kan dianjurkan Rasulullah doa sebelum salam. Tapi tidak ada riwayat Rasulullah atau para sahabat doa sebelum salam angkat tangan pas lagi duduk itu enggak ada kan? Ya kan? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kan? Enggak angkat tangan, karena enggak ada riwayat itu. Tapi riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah atau para sahabat angkat tangan, seperti doa kunut. Kunut nazilah dan kunut witir. Itu angkat tangan, imam dan makmum angkat tangan. Itu kan dikaitkan dengan momentum tertentu, gitu. Ya. Angkat tangan. Kemudian apalagi yang angkat tangan selain itu? Yang terkait dengan tertentu, angkat tangan. Doa istisqa misalnya, angkat tangan. Dan seterusnya. Adapun doa yang terikat dengan momentum tertentu seperti khutbah, Rasulullah tidak angkat tangan tapi memberi telunjuk seperti ini. Ya. Dan jemaah tidak angkat tangan, maka angkat tangan. Aminin boleh, tapi angkat tangan enggak. Jadi tadi doa mutlak, doa bebas, itu angkat tangan sunnahnya. Tapi doa mutlak dikembalikan ke doa muqayyad, doa khusus muqayyad dikembalikan kepada bagaimana dalilnya, angkat tangan atau enggak. Seperti itu ya, jemaah sekalian. Ya. Doa sebelum tidur enggak angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim mutu ahya. Enggak usah angkat tangan, kecuali ketika antum baca 3 surat terakhir. Ini. Ya, baik lagi duduk atau lagi rebahan silahkan. Terus antum ludahi 3 kali dulu, baru antum baca 3 ayat surat terakhir itu. Baru kemudian di cover ke semuanya.
yang badan yang mampu untuk diusap. Gitu ya. Wallahu a'lam, kita cukup sampai sini insyaallah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.